Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri pengantar Ekonomi Mikro. Di episode kali ini, kita akan membahas 3 konsep dasar yang menjadi fondasi dari semua teori ekonomi, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Kedengarannya mungkin sedikit rumit, tapi percayalah, dari sinilah semua pemikiran ekonomi modern berawal. Konsep-konsep ini bukan cuma ada di buku teks, tapi kita alami setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Jadi, siapkan diri kalian, karena setelah ini cara kalian memandang keputusan sehari-hari mungkin akan berubah selamanya. Yuk, kita mulai pembahasannya satu persatu. Coba deh, kalian pikirkan sejenak. Kamu punya waktu 24 jam dalam sehari, sama seperti orang lain. Tapi dalam 24 jam itu, kamu ingin menyelesaikan tugas kuliah, nongkrong sama temen, rebahan santai sambil nonton serial favorit, dan mungkin juga ikut kelas online untuk menambah skill. Pertanyaannya, apa bisa semua itu dilakukan sekaligus dalam satu hari? Tentu saja tidak, kan? Kenapa? Karena waktumu terbatas. Nah, inilah inti dari konsep kelangkaan atau scarcity dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan berarti sumber daya yang kita miliki itu terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan manusia seolah tidak ada habisnya. Ini berlaku untuk semua hal, bukan cuma waktu. Misalnya, jumlah tenaga kerja ahli itu terbatas, padahal lowongan pekerjaan yang membutuhkan mereka sangat banyak. Lahan pertanian subur juga terbatas, sementara kebutuhan pangan seluruh dunia terus meningkat. Dan yang paling sering kita rasakan, uang di dompet kita terbatas, tapi daftar barang yang ingin kita beli panjangnya bukan main. Karena adanya keterbatasan inilah, kita sebagai manusia, baik individu maupun masyarakat, dipaksa untuk membuat sebuah pilihan. Setiap hari, sadar atau tidak, kita selalu dihadapkan pada berbagai keputusan ekonomi. Dari yang paling sederhana, seperti saat di kantin, kita berpikir mau beli nasi goreng, atau mie ayam dengan uang yang pas-pasan. Atau saat akhir pekan, kita galau antara nonton film terbaru di bioskop, atau menabung uangnya untuk membeli smartphone baru. Keputusan ini juga terjadi di level yang lebih besar. Misalnya, sebuah perusahaan harus memilih apakah akan memproduksi lebih banyak baju atau sepatu dengan mesin yang terbatas. Semua pilihan ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari kelangkaan sumber daya yang kita bahas tadi. Ilmu ekonomi mikro hadir untuk membantu kita memahami bagaimana individu, keluarga, dan perusahaan membuat pilihan-pilihan tersebut secara optimal. Tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum dari sumber daya yang terbatas. Jadi, ekonomi pada dasarnya adalah ilmu tentang membuat pilihan terbaik di tengah keterbatasan. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling menarik dan seringkali terlupakan. Biaya peluang atau opportunity cost asterisk. Begini, setiap kali kita memutuskan untuk memilih satu hal, pada saat yang bersamaan, kita sebenarnya sedang mengorbankan pilihan-pilihan lainnya. Nah, nilai dari pilihan terbaik yang kita korbankan itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Mari kita buat lebih jelas. Bayangkan kamu punya uang Rp20.000 di kantong. Kamu dihadapkan pada 2 pilihan. Membeli segelas kopi kekinian yang sedang hits, atau membeli sepiring nasi goreng untuk makan siang. Jika kamu akhirnya memutuskan untuk membeli kopi, maka biaya peluangmu bukanlah hanya uang Rp20.000 yang kamu keluarkan. Biaya peluang sebenarnya adalah kenikmatan dan rasa kenyang dari sepiring nasi goreng yang tidak jadi kamu beli. Artinya, setiap keputusan yang kita ambil selalu memiliki harga tersembunyi. Harga ini tidak selalu berupa uang, tapi bisa juga berupa waktu, kesempatan, atau pengalaman lain yang kita lewatkan. Supaya lebih paham lagi, mari kita ambil contoh yang skalanya lebih besar. Misalnya dalam dunia bisnis. Bayangkan, sebuah perusahaan memiliki modal sebesar Rp1 miliar. Dengan uang tersebut, manajemen memiliki 2 opsi investasi utama. Pertama, membangun pabrik baru untuk memproduksi minuman kemasan, atau kedua, menginvestasikan uang tersebut di pasar saham dengan membeli saham perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Setelah melakukan analisis mendalam, perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru.
Apa biaya peluangnya? Biaya peluangnya adalah seluruh potensi keuntungan yang bisa saja mereka dapatkan seandainya uang 1 miliar itu diinvestasikan di pasar saham. Mungkin saja keuntungan dari saham itu lebih besar, atau mungkin lebih kecil. Intinya, biaya peluang itu ada. Jadi, keputusan ekonomi yang cerdas bukan hanya sekadar memikirkan berapa untung yang bisa saya dapat, tapi juga harus mempertimbangkan apa hal terbaik yang saya korbankan untuk mendapatkan keuntungan ini. Dari sini, kita mengenal istilah lain yang sangat erat kaitannya, yaitu trade-off atau pertukaran. Dalam ekonomi, hampir tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap keputusan yang kita ambil selalu melibatkan sebuah pertukaran dan konsekuensi. Kamu ingin punya lebih banyak waktu santai untuk main game? Konsekuensinya, waktu belajarmu pasti berkurang. Sebuah pabrik ingin memproduksi barang dalam jumlah yang jauh lebih banyak dalam waktu singkat. Konsekuensinya, mungkin kualitas produknya akan sedikit menurun karena proses quality control yang terburu-buru. Intinya, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Bahkan ketika kamu mendapatkan sebuah produk gratisan sebagai hadiah, kamu tetap mengeluarkan biaya. Mungkin bukan uang, tapi biaya waktu untuk mengantre, biaya tenaga, atau biaya peluang lain yang kamu korbankan saat itu. Selalu ada sesuatu yang harus ditukar. Lalu, kenapa sih 3 konsep ini kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang begitu fundamental dan selalu ditekankan dalam studi ekonomi mikro? Jawabannya sederhana. Karena ketiganya adalah batu pijakan dari seluruh proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Seorang konsumen harus pintar-pintar memilih kombinasi barang dan jasa yang bisa memberikan kepuasan paling tinggi dengan anggaran yang terbatas. Seorang produsen harus cerdas menentukan kombinasi input produksi seperti tenaga kerja dan mesin yang paling efisien untuk menghasilkan output maksimal. Bahkan pemerintah pun harus memilih kebijakan mana yang akan memberikan dampak positif paling besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan anggaran negara yang juga terbatas. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita tidak hanya belajar teori, tapi kita dilatih untuk berpikir secara ekonomis, logis dan rasional dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Oke, mari kita rangkum sebentar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kelangkaan, yang berarti sumber daya kita terbatas, sementara kebutuhan kita tidak terbatas. Kedua, karena kelangkaan itulah kita dipaksa untuk membuat pilihan dan menentukan prioritas. Dan ketiga, setiap pilihan yang kita ambil selalu mengandung biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang kita korbankan. 3 konsep ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Mengapa? Karena di episode-episode berikutnya, saat kita membahas topik yang lebih kompleks, seperti kurva permintaan, penawaran, elastisitas, hingga teori perilaku konsumen, semuanya akan selalu berakar pada asumsi dasar tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang ini. Jadi teman-teman, ingatlah selalu bahwa dalam hidup, setiap pilihan ada biayanya, ada pengorbanannya. Tugas kita sebagai insan ekonomi yang rasional adalah memilih mana yang paling memberikan manfaat dan nilai terbaik bagi kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode 3, di mana kita akan membahas topik yang tidak kalah seru: permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kuliah ekonomi seru berikutnya. Tetap semangat belajar.